Saudara sekalian, pada sesi 12 ini mata kuliah kebijakan kriminal yang dilakukan secara online ini masuk pada sesi kasus sebetulnya, ya, di mana dalam hal ini yang saya ingin jadikan sebagai kasus adalah kasus tata kelola dan kebijakan penanganan kejahatan transnasional dengan kasus terorisme. Ya, jadi terorisme kebijakan terkait dengan terorisme adalah contoh daripada kebijakan kriminal yang amat penting, ya. Mengapa? Karena terorisme itu sendiri suatu kejahatan yang luar biasa, menarik perhatian orang, selalu berdimensi politis, maka segala upaya terkait dengan ramifikasi daripada kebijakan tersebut, upaya untuk menjadikan kebijakan tersebut itu berhasil dan seterusnya, itu selalu penting untuk dibicarakan. Untuk itu maka sesuai dengan judul tadi kita katakan bahwa kita melihat kejahatan terorisme tersebut sebagai kejahatan transnasional, ya. Jadi dalam dunia masyarakat PBB kita mengenal satu penamaan baru yang namanya kejahatan lintas negara atau transnasional, di mana sebagaimana namanya memang kejahatan itu melibatkan lebih dari satu negara, ya, di mana pelakunya bisa berasal dari negara lain, dilakukan di tempat yang lain, dan kemudian larinya bisa ke tempat yang lain juga. Kemudian juga korbannya juga berasal dari orang yang lain juga, gitu ya. Artinya saking karena dalam hal ini merupakan satu kejahatan yang lintas negara. Kemudian negara-negara bangsa lewat UN juga lalu melahirkan bukan hanya istilah TNC saja atau Transnational Crime, tapi juga melahirkan yang namanya TNOC, Transnational Organized Crime, sebagai satu bentuk yang baru, ya, di mana sesuai namanya Organized Crime, dengan kata lain kejahatan ini bukan dilakukan oleh sembarang orang, bukan dilakukan oleh sekelompok orang, tapi organisasi, gitu ya. Ini mau mengatakan bahwa kejahatannya makin serius, makin memiliki daya daya untuk mengembang lebih banyak, ya. Demikian juga daya penetrasi untuk kemudian menghasilkan dampak-dampak buruk lebih besar pula pada berbagai elemen kehidupan masyarakat di berbagai negara. Nah, untuk itu maka bagaimana, ya, ketika kita bicara mengenai Indonesia sebagai juga tempat di mana TNC itu berkembang, apakah lalu ada metode khusus, ada pola khusus dalam rangka penanggulangannya? Nah, untuk itu ternyata di Indonesia ada kecenderungan begini, bahwa fenomena kejahatan generik ditangani instansi spesifik. Dengan kata lain, kita tidak memiliki satu instansi yang secara umum, ya, menangani kejahatan transnational crime, tapi yang adalah instansi yang menangani kejahatan generik yang dalam hal ini memiliki dimensi TNC, ya. Maka kita misalnya mengenal sebagai contoh misalnya BNN, ya, Badan Narkotika Nasional, sebagai badan yang menangani masalah narkotika yang kebetulan memiliki aspek TNC, gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai adakah misalnya instansi atau lembaga yang sepenuhnya menangani kejahatan transnational crimes, tidak ada. Semuanya bermula dari kejahatan generik ditangani instansi spesifik yang kemudian lalu berdimensi internasional. Nah, apakah cara ini, apakah kemudian lalu kebijakan yang ditimbulkannya, yang dihasilkannya itu lalu kemudian akan kondusif, dalam arti akan solutif, atau jangan-jangan sebetulnya ada kemungkinan antar berbagai instansi spesifik itu saat menangani kejahatan generik yang memang menjadi tusinya, itu lalu kemudian ada indikasi tumpang tindih, indikasi benturan malah antara satu dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian kita cermati, di mana pada kenyataannya, ya, terjadi situasi di mana untuk menangani satu kejahatan itu dibutuhkan penanganan lintas instansi. Jadi tidak mungkin misalnya masalah narkotika hanya ditangani oleh BNN saja. Masalah perdagangan orang hanya ditangani oleh instansi BPMI saja misalnya. Tapi kita butuh penanganan yang lintas instansi, di mana, nah ini memang menjadi masalah Indonesia, ya, bahwa koordinasi menjadi masalah. Tumpang tindih tusi, tugas dan fungsi maksudnya, menyebabkan inefisiensi dan mahal, gitu ya. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya situasi inefisiensi ini adalah karena dari berbagai instansi yang konon, ya, menjadi vokal point terkait dengan masing-masing tindak pidana, itu masih terlihat tidak setara nomenklatur, tidak secara perangkat, tidak secara anggaran, tidak secara SDM. Alhasil kemudian daya dobrak, ya, kalau kita bicara mengenai daya dobrak, itu juga ternyata berbeda-beda, ya. Tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama untuk kemudian sampai pada situasi mampu mengubah, ya, satu situasi pasca diberlakukan satu kebijakan baru. Maka menjadi penting bagi kita untuk bertanya, jangan-jangan perlu tata kelola baru nih, gitu ya.
agar kemudian kita mencapai satu hasil yang lebih efisien. Nah, maka dan juga hal yang penting untuk kemudian mengapa kita perlu tata kelola baru, karena ada fenomena seperti ini teman-teman sekalian, bahwa daripada repot bekerja sama, lebih baik menciptakan jabatan baru misalnya. Ya, jadi masing-masing instansi genderang itu lalu kemudian menciptakan jabatan baru yang kurang lebih sama sebetulnya antara satu dengan yang lain, sehingga bayangkan terjadi duplikasi kan. Dan kalau kita bicara mengenai anggaran yang dihabiskan, maka tentu kita bicara mengenai pemborosan ya. Demikian juga antar lembaga tersebut juga tidak ada indikator penilaian kerja yang sama, lalu perangkat lunaknya juga kurang saling terhubung. Demikian juga prioritas kerjanya juga kemudian lalu berubah-berubah, berbeda-beda antar lembaga, padahal masing-masing secara tusi memiliki persinggungan. Maka kita bisa bertanya, apakah lebih bagus ya dalam rangka menciptakan satu kebijakan kriminal tertentu itu lalu kemudian kelembagaannya juga berubah ya, daripada menciptakan kelembagaan yang spesifik ya, yang lalu kemudian berpotensi menciptakan pemborosan, mengapa tidak disatukan saja atau kita buat satu aransemen yang baru yang jauh lebih efisien gitu ya. Nah, ini adalah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dewasa ini untuk mengatasi problem koordinasi. Jadi daripada melakukan peleburan dari berbagai organisasi tersebut ya, maka lebih memilih oleh pemerintah sekarang ya membiarkannya seperti itu, baru kemudian kinerjanya yang dibuat tersinergi ya. Jadi kinerja tersinergi tapi lembaganya dibiarkan seperti sekarang. Nah, apakah itu baik? Mungkin juga, ya. Masalahnya adalah bahwa apakah mungkin kita mencapai satu kinerja yang sinergis, padahal kelembagaannya adalah kelembagaan yang individualis, ya. Tentu dalam hal ini masing-masing lembaga ingin mencapai satu kinerja yang spesifik, ya, dan bukan kinerja yang bersifat sinergis, ya, gabungan dari berbagai kementerian lembaga, sebagaimana dimintakan oleh Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Ekstremisme, sebagaimana terlihat dalam paparan ini. Mari kita hentikan dan kita bahas lagi pada sesi berikutnya.